The Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang beranggotakan negara-negara Asia Tenggara. Berdiri sejak 1967, organisasi lingkar terdekat bagi Indonesia ini memiliki peran yang cukup krusial tidak hanya bagi Indonesia, ASEAN namun juga global. Berikut 5 hal yang perlu Anda ketahui tentang ASEAN. Pertama, tentang sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN berdiri karena hasil pertemuan 5 menteri luar negeri Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura yang kita sebut dengan Founding Father ASEAN. Pertemuan berlangsung di Bangkok dari tanggal 5 hingga 8 Agustus 1967 dan menghasilkan Deklarasi Bangkok atau yang kita kenal dengan Deklarasi ASEAN. Awalnya ASEAN berdiri 8 Agustus 1967 dengan 5 negara sebagai anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Brunei Darussalam menyusul bergabung pada 8 Januari 1984 setelah lepas dari Inggris. 4 negara Asia Tenggara lain bergabung pada paruh kedua tahun 1990-an, terutama setelah peperangan di Indochina berakhir. Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995, Laos 23 Juli 1997, Myanmar 23 Juli 1997, dan Kamboja 30 April 1999. Keanggotaan ASEAN menjadi 11 negara setelah negara termuda Timor Leste masuk 11 November 2022. Tahun ini ASEAN memasuki tahun ke-56 dan di bawah keketuaan Indonesia. Sebagai ketua ASEAN tahun ini, Jokowi tegaskan relevansi ASEAN. Saya meyakini bahwa ASEAN masih penting dan relevan bagi rakyat, bagi kawasan, dan bagi dunia. Bahwa ASEAN akan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. Bahwa ASEAN akan terus dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dan ASEAN Matters epicentrum of growth. Saat hanya beranggotakan 5 negara, ASEAN tidak banyak berperan di bidang ekonomi. Kehadiran organisasi ini lebih kepada kestabilan wilayah, terutama karena ada pergolakan di Indochina yang tak kunjung usai. Namun, setelah Indochina menjadi damai, ASEAN mulai memperkuat hubungan ekonomi termasuk menyatukan pasar. Kerjasama ekonomi ASEAN ini membuat mereka bekerja dengan negara dan organisasi regional maupun internasional. Saat ini ASEAN memiliki 11 mitra wicara, yaitu Amerika Serikat, Australia, India, Jepang, Kanada, Republik Korea, Rusia, Selandia Baru, Republik Rakyat Tiongkok, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain melalui mekanisme kerjasama ASEAN Plus One, ASEAN juga menjalin dialog dan kerjasama dengan organisasi kawasan dan internasional, seperti Community of Latin American and Caribbean States, Gulf Cooperation Council, Mercado Común del Sur, Common Market of the South, Economic Cooperation Organization, South Asian Association for Regional Cooperation, and Pacific Alliance. Lebih lanjut, di hadapan para pemimpin ASEAN, Joko Widodo menekankan bahwa ASEAN harus menjadi kawasan damai. Indonesia's chairmanship, we will make ASEAN Matters epicentrum of growth. ASEAN must become a peaceful region and anchor for global stability. Consistently uphold international law and not be a proxy to any powers. Saat konferensi tingkat tinggi di Phnom Penh, Kamboja, November tahun lalu, Timor Leste akan bergabung sebagai anggota di ASEAN. Sebelumnya, anggota ASEAN sepakat untuk memberikan status pengamat kepada Timor Leste. Artinya, Timor Leste akan mendapat hak untuk menghadiri semua pertemuan ASEAN dan sesi KTT. Dan untuk pertama kalinya, Menteri Luar Negeri Timor Leste, Menteri Adil Djizab Magno hadir di ASEAN Foreign Minister Perdana yang diselenggarakan di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Indonesia.
It is a crucial stepping stone in our long journey to join the big family of ASEAN Union. We are moving confidently towards realizing our dream to share the vision of ASEAN, one vision, one identity, one community. Isu ekonomi, perdamaian, dan kemanusiaan masih menjadi isu yang hangat dibahas di ASEAN. Namun ada satu hal yang paling penting adalah bagaimana kekompakan ASEAN itu sendiri. Dan setidaknya lebih dari 300 rangkaian selama Indonesia memegang presidensi ASEAN 2023. Kepemimpinannya tidak hanya menjadi sorotan ASEAN, namun juga menjadi sorotan global.